termasuk terakhir COVID itu saya membahas tentang illegal drilling dan illegal tapping ya di Muba. Kerjasama juga dengan Masika Ijmi karena saya juga ketua Masika Ijmi dulu, sekarang nggak lagi. Nah saya telepon Chandra, nah akhirnya kita buat kegiatan karena pada saat kondisi COVID awal-awal yang tidak memungkinkan, awal itu kan ngerinya nyingok kan. Benar-benar. Ya, pas 2020 itu ya. Iya, yang banyak di TV berjalan-jalan nyampak mati Iya, kan. Nah, jadi benar. tutup galau. Akhirnya kami cari radio dengan Chandra itu. Saya ingatnya betul. Nah, jadi kita diskusi di radio. Di radio. Nah, kalau Syarif Madani Quran School ini kegiatannya TK Al-Quran Terpadu yang sudah berjalan dan sudah lama. Kemudian tafiz dan kajian-kajian keislaman. Nah, 1 tahun terakhir saya mengembangkan juga pesantren di Mata Merah. Alhamdulillah sekarang masjidnya sudah ada, lokalnya sudah ada, kemudian kantor dan tempat untuk kegiatan. Alhamdulillah baru 4 bulan sudah bisa dipakai untuk ngaji, tahsin, itu udah tiap hari anak-anak sekitar. Kemudian malamnya dilanjut dengan orang-orang dewasa, SMP, SMA. Setiap Sabtu sore itu majelis ibu-ibu. Jadi kita gantian, saya, Ustaz Dasram, Ustaz Iqbal, Ustaz Akrom, dan Ustaz Samsul. Alhamdulillah itu rutin. Masya Allah, setelah kita melaksanakan kegiatan itu, masyarakat mulai tahu, oh ada pesantren. Nah terlihat mulai berbondong-bondong yang mau mendaftarkan anaknya di sekolah formal. Jadi kita buka formal itu tingkat SDIT dan SMP. Nah SMP ini dia boarding, nginep. Nah, alhamdulillah sudah mulai bergulir untuk mendaftarkan anaknya. Ya prinsip saya berapapun yang daftar kita ajari. Ya apapun kondisinya, Bismillah kita kita buka, kita belajar karena tidak harus menunggu banyak atau tidak harus menunggu lengkap segala-galanya. Iya, karena kalau kita bicara pondok itu ya bertahap seperti itu. Nah, berarti sekarang udah ada tenaga pengajar? Ada 4 yang stay di sana atau yang gimana? Yang stay tuh? Baru 1, namanya Ustadz Samsul Al-Hafiz. Nah, jadi dia yang nginep. Yang standby 3 setiap hari datang, tapi yang baru nginep Ustaz Samsul 1. Nanti Ustaz Dasram juga bakal nginep pindah di sana, dan saya juga nanti beberapa hari harus stay di sana. Ya. Karena harus kita urusi juga. Berarti pesantren Syarif Madani. Pesantren Robani. Oh, pesantren Robani. Udah aktif ada apa sih murid bisa dibilang? Ya sudah. Muridnya ya. Tapi yang informal. Ya. Nah itu masih sukarela atau udah? Sukarela. Masih sukarela ya. Nah rencana nih kan udah banyak yang berbondong-bondong tuh mulai untuk ada yang nanya. Itu rencana kapan mau dibuka? Tahun ajaran baru. Berarti jadi Juni ya. Juni. Ya Juni. Tahun 2000. Tahun ini. Tahun ini. Berarti akan banyak juga peluang-peluang para tenaga pengajar untuk masuk ke pesantren. Ya, kita akan menyeleksi tentunya ya. Rekrutmen lah ya. Rekrutmennya kita akan buka sesuai dengan kompetensinya ya. Di bidang apa dia dan sesuai kebutuhan pesantren. Sejauh ini Kak, apa sih suka duka Kakak bersama rekan-rekan mungkin ya, membangun pesantren itu? Ya. Pertama, pesantren itu alhamdulillah tanahnya wakaf ya. Dari agak-agak rawa, ya rumput, pohon dan sebagainya. Jadi awal melihat 1 tahun yang lalu melihatnya mampu nggak kira ini ya. Tapi tadi ya kalau kita menolong agama Allah, intansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, Allah kasih kemudahan. Saya mengikuti betul karena saya terjun langsung. 1 pondasi itu tapaknya saja itu bisa 15 sak semen, bayangkan loh. 1 pondasi. Bukan pondasi tapaknya, belum tiangnya ya? Belum. Ya, jadi kalau koral itu 1 HS itu tinggal numpahkan saja di situ. Saking dalamnya. Iya, karena dia harus ketemu dengan tanah. Iya, betul. Kalau lumpur kan bahaya. Maka saya buat konstruksinya itu 3 lantai.
Jangan terlalu tinggi ya? Iya, jadi 3 lantai untuk. Walaupun saat ini masih 1 lantai. 1 lantai, kan nanti nambah ya, bertahap. bertahap Ya. Oke, nah untuk biaya itu apa sih? Ada donatur atau gimana itu, Kak? Ya, tentu ya, karena kita juga kan pas-pasan. Ya, jadi ya namanya berjuang itu segala cara yang penting halal kan. Ya, alhamdulillah adalah orang yang bantu gitu kan. Dan bantunya macam-macam, ada yang kasih semen, ada yang kasih pasir, ya kan, menyumbangkan tenaga, kita akomodir semua. Oke. Ya, masjid kemarin bantuan dari Jamiah yang Kuwait ya, tapi upahnya kita cari sendiri. Nah, alhamdulillah ada yang ngasih, ada yang bantu, ya bertahap-tahap. Ya ternyata karena kita sungguh-sungguh dan mau menyeriusinya, alhamdulillah begitu kelihatan hasilnya. Ya kapan-kapan mainlah ke sana, ngopi-ngopi di sana kan. Sampai saat ini juga masih tetap open donatur ya? Iya, masih open. Silakan yang mau ya silakan kita. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk lokalnya udah ada berapa lokal tuh? Ada 4. Ada 4. Terus untuk tempat tinggalnya? Ada sementara ini ya 1 ya. 1. Berarti itu kan untuk SMP itu Kak ya, yang nginep. Ya. 1 mungkin akan ditambah lagi karena nggak mungkin ya, nggak mungkin untuk digabung. Ya. Kita ada gazebo, nanti kan bisa buat yang rumah knockdown itu yang cepet. Yang seperti di Tanjung Batu kan bisa bongkar pasang itu ya. Itu yang cepat. Soalnya kalau memang memungkinkan untuk bertambah ya kita tambah harus. Iya harus ya. Berarti ini masih butuh banyak banget dana, butuh banyak banget biaya ya. Ya jadi buat teman-teman yang nonton channel ini adalah apa ya, celengan akhirat lah Kak ya, yang bakal mengalir sampai kita di akhirat. Boleh untuk kalau mau donasi boleh ke pesantren Robani ke Kanda langsung ya? Ada apa namanya itu rekening pesantrennya. Nanti kita tulis di ini apa sih namanya di channel kita ya. Oke. Nah, kakak sendiri sekarang di pesantren Robani itu sebagai apa tuh Kak? Kepala yayasan kah atau apa? Mudir ya, mudir. Mudir itu pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren, oke. Itu berbentuk yayasan. Ya, yayasan. Yayasan Robani atau Sarip Madani? Yayasan Robani. Ya. Walaupun logonya percampuran antara Sarip Madani dengan apa namanya itu campuran logo lain. Berbagai macam logo disatukan menjadi satu ya, gitu. Sehingga menjadi nama Robani. Oke. Nah, targetnya nih Kak ya, target untuk mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ini pesantren Robani harus seperti apa Kak? Ya kalau kita sih tidak terlalu muluk-muluk ya. Iya. Artinya 2-3 tahun ke depan ini berjalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita cari lokasi lain untuk kampus putranya. Nah, kemudian kita kembangkan lagi ya, yang penting untuk umat lah. Artinya kita ini kan dikasih oleh Allah batasan umur kan. Iya benar. Nah selama kita masih energik ya kita upayakan. Ya kan nanti kan udah umur 60, 65 penyakit lah banyak, bukan? Lah badan lah lesu kan. Nah, jadi termasuk ini motivasi untuk kaum milenial, untuk para adik-adik kan. Apa cita-citamu tulis di agenda. Jadi saya itu di pesantren itu apa yang dinasihati kiai, dinasihati ustadz itu saya tulis. Jadi saya ingat bawa buku itu dari Jawa itu berapa dus. Nah, dibawa semua. Dibawa semua, termasuk buku agenda ya. Saya punya agenda itu selama mondok ada hampir 30 agenda. Itu semua impian-impian yang ditumpahkan di dalam buku itu impian, nasihat, target. Jadi kalau nggak percaya nanti main ke kantor Sarip Madani. Mungkin Kak Doni ini bohong. Nanti saya lihat, nah ini buku agendanya. Jadi saya kemana-mana saya catat. Nah, ini ada pertanyaan apa saya catat gitu. Itu penting. Jadi pada saat kita sekarang, bayangkan lah, mungkin nggak percaya, soal ujian SMP pun masih ada di dalam buku agenda. Nah itu terpisah. Saya ini hobi mendokumenkan. Kartu ujian MTS kelas 1 ya masih ada. Masih ada. Bahkan saya simpan kwitansi SPP. Jadi saya hitung
Jadi saya di Langkan, di Kodratula itu kan setiap bulan ada SPP kan? Iya. SPP saya kumpulin selama 3 tahun. Sebanyak apa? Sebanyak apa? Ke Jawa saya kumpulin 4 tahun. Kwitansi. Saya hitung berapa habisnya ini kira-kira kan? Oh, kurang lebih sekian puluh juta. Oke. Itu hanya SPP saja. SPP, belum yang lain. Jadi saya masuk Langkan itu kan tahun 98. Pada saat reformasi, orang-orang baru lahir. Baru lahir ya? Iya. Oh. Tahun 98 itu kan demo. Iya, benar. Jadi saya ke pesantren itu posisi pasar itu amburadul. Di Palimo itu kacau-kacau, pasar Palimo itu pecah-pecah. Saya berangkat ke Langkan. Ya kan, masuk ke pesantren tahun 98. Nah, pada saat tahun 98 itu SPP-nya masih sekitar 50.000. 50.000 pada zaman itu? Ya, udah makan, udah segalanya. Nah, saya lihat ke perbandingannya. 99, 2000, 2001 sampai ke Jawa, oh ada ini apa, biaya perubahan harga. Itu sebenarnya tidak penting sih itu. Tapi bagi saya itu ada pengalaman apa ya, saya itu hobi gitu. Ada sebuah kenangan. Iya, kenangan. Termasuk surat. Dulu kan belum ada WA. Iya, benar. Pada saat saya mondok di Jawa, ya orang tua tuh ngirim surat, simpen, diliminating gitu kan. Iya, kenangan kan. Nasihatnya apa saja, jangan, yang pasti banyak nasihat tuh, jangan boros. Yung, jangan nemenin kayak belanja. Gitu. Hemat, balik lagi biaya ya. Hemat. Nah, kita pada sudah paling hemat itu. Iya. Dan mungkin udah cari sasaran juga tuh. Ya, jadi itu. Jadi penting sekali mendokumentasikan setiap perjalanan hidup kita. Oke, Ustadz kan mungkin lebih ke kepentingan umat Ustadz ya sekarang. Nah, menurut Ustadz nih, sekarang Indonesia pada saat ini secara menyeluruh nih, dari mulai pendidikan, pokoknya secara menyeluruh, menurut Ustadz gimana tuh? Saya kira Indonesia saat ini perkembangannya maju ya, secara umum, karena memang dunia juga maju. Apa bukti maju? Teknologi. Podcast ini mana orang terpikir kan? Benar. Tayangan di televisi menurun drastis sejak ada smartphone. Smartphone. Orang sekarang tidak lagi beli berita, beli koran. Tinggal buka website, Google searching. Artinya apa? Ini bukti kemajuan zaman. Nah, kemajuan zaman ini harus dibarengi kemajuan sumber daya manusia. Iya, benar. Kemajuan iman dan takwa. Karena kalau tidak dibarengi dengan itu, ya kondisi hari ini, kalau tidak dibarengi dengan itu ya kita menjadi bangsa pasar. Iya, benar. Jadi kita ini apa ya, menjadi pasarnya dunia. Konsumtif lah ya. Iya. Jadi orang buat jualnya di Indonesia. Kenapa? Kita kan paling hobi. Lihat aja, mulai dari jam tangan, baju, yang paling murah kan dari luar kan? Iya. Cina khususnya kan, jam-jam tangan dari Cina dan sebagainya. Nah, kondisi bangsa hari ini, pendidikan itu menjadi garda terdepan. Makanya pendidikan hari ini harus mengedepankan selain intelektual, harus juga mengedepankan spiritual, agar seimbang dia dengan masyarakat. Kalau tidak, ya kita akan mengikut perkembangan zaman, tapi budaya kita, ya batasan-batasan norma agama kita akan hilang. Berarti untuk apa sih, Indonesia saat ini tengah maju ya? Maju, karena dia ngikuti perkembangan zaman. Ini terakhir mungkin kan ya? Apa sih pesan yang ingin Kanda sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan? Ya, pertama kita harus bermanfaat. Bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kita ini hidup cuma sekali dan tidak akan hidup kedua kali. Iya, betul. Ya, hari tua itu ada suatu kepastian. Ya, tua itu pasti. Mati itu pasti. Nah, oleh karena itu
selagi Allah kasih kesempatan kita hidup, kita kasih bermanfaat untuk bangsa, negara, dan umat. Sebab kita ini hidupnya dibatasi, semua dibatasi, ya kan? Oleh karena itu, mari jaga negara kita dengan akidah yang benar. Jaga NKRI kita dengan kesatuan bangsa yang jelas. Jangan sampai negara kita dihancuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita punya kewajiban menjaga negara ini. Karena berapa banyak darah-darah para ulama kita, para pejuang kita menjaga bangsa ini. Masa kita sebagai penerus tidak mampu? Maka bagi mereka yang ingin memecah belah bangsa dan negara, kita harus menjadi garda terdepan. Harus punya kewajiban kita, ya kan? Kita sebagai orang beriman, sebagai warga negara yang baik, kita harus wajib menjaga agama kita, negara kita, kesatuan bangsa kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kanda, Bung, Ustadz, banyak banget ini apa sih panggilannya ya. Udah berbincang-bincang bareng aku di sini di Blok 29C Production. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat, karena ini semua dari awal sampai akhir benar-benar bermanfaat, dan teman-teman memang harus banget nonton ini, nggak boleh meninggalkan sedikit waktu pun gitu dan ya. Jangan lupa like and subscribe. Itu pasti. Jadi terima kasih Kanda. Nanti mahasiswa saya suruh like. Bayangin kalau sekelas 40. Mahasiswanya udah berapa ribu tuh? Gitu kan. Kalau bermanfaat kenapa tidak? Iya, baik. Terima kasih Kanda udah mampir di Blok 29C Production, udah bersedia hadir, apalagi ini malam waktunya istirahat. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, pesan dari Kanda Doni, Ustadz Doni, yaitu adalah jadilah seseorang yang bermanfaat. Mari kita jaga bersama-sama NKRI kita dengan akhlak, akidah yang kuat. Terima kasih. Saya Elisa Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Blok 29C Production, berani bicara beda. Terima kasih. Bye-bye.